Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jadi, kalau kemarin kita sudah membahas bagaimana cara menampilkan menu ya, secara dinamis yang kita ambil dari database. Nah, kali ini coba kita login sebagai pengunjung terlebih dahulu. Nah, ini menu yang kemarin kita buat. Nah, untuk materi kali ini kita akan membuat form UI untuk daftar anggota. Jadi ini nanti akan dipakai untuk menguploadkan file pendukung sebagai syarat pendaftaran. Baik, kita buka codingnya. Nah, ini jadi di pengunjung ini baru ada satu function. Nah, nanti pada saat kita klik anggota itu kita arahkan ke controller pengunjung dan function daftar. Maka dari itu di controller pengunjung ini kita tambahkan function daftar. Jadi kita copy saja dari function index ini. Nah, seperti ini. Terus untuk index ini kita ganti ya menjadi daftar anggota. Nah, seperti ini, daftar anggota. Dan untuk halaman pengunjung ini kita ganti menjadi daftar anggota. Nah, kita simpan. Ini kalau kita jalankan, dia menerangkan bahwa di dalam view pengunjung dengan nama file anggota .php itu tidak diketemukan karena kita memang belum membuat. Kita arahkan ke pengunjung, kita pilih new file dan kita buat nama file baru daftar anggota .php. Kita enter. Nah, untuk user interface nya kita kopikan saja dari daftar, kita ke atas. Saya blok mulai dari row ya, row. Nah, ini ya, satu lagi. Nah, sampai sini kita copy, kita close saja, kita kopikan ke sini sehingga kalau kita refresh sekarang sudah ada nih apa ya, user interface untuk daftar. Nah, kita custom terlebih dahulu. Jadi ini bukan daftar akun tapi daftar anggota. Nah, seperti ini. Terus di sini form untuk post data itu kita ganti sama dengan from open multipath ya. Terus di sini kita arahkan ke pengunjung slash daftar. Nih, pengunjung slash daftar. Terus kita tutup untuk tag PHP nya. Terus kita ke bawah, ini kita hapus karena kita nggak perlu. Untuk password ini nggak perlu. Untuk alamat email kita juga nggak perlu. Terus untuk inputan nama lengkap kita ganti dengan nama file. Jadi ini kita ganti dengan nama file, kita copy. Nah, seperti ini ya, kita ganti dengan nama file. Terus ini form grupnya kita kopas ke bawah, inputnya kita hapus. Nah, di sini kita ketikkan label tipe
tipenya nggak usah kasih, kita kasih kelas saja, label. Nah seperti ini. Terus kita kasih keterangan, misal pilih file. Kalau kita refresh, di sini ada pilih file. Terus di sini kita buat input atau form input ya. Input tipenya itu adalah file. Terus kelasnya kita samakan dengan yang ini, form control. Kita copy saja dari atas. Terus setelah itu kita buat ID. ID-nya adalah gambar. Terus name itu gambar. Terus tutup. Jadi kita membuat sebuah inputan dengan tipenya file. Kita ambil untuk CSS-nya dari ini ya, dari Bootstrap. Kita kasih ID-nya gambar dan name-nya gambar. Kalau kita refresh akan terbentuk seperti ini. Terus ini kan dia bentuknya melebar. Nah, saya akan mengatur agar tidak terlalu melebar. Jadi saya kasih di sini strip -8 untuk kolomnya, sehingga pada saat di refresh dia nggak melebar ke samping. Jadi seperti itu. Nah, sekarang di sini saya ganti atau saya tambah dengan daftar anggota. Nah, seperti ini. Kalau kita refresh, di sini daftar anggota. Untuk langkah selanjutnya, kita ke pengunjung. Kita akan melakukan pengecekan apakah nama file ini itu sesuai yang kita harapkan atau enggak, atau kalau masih kosong kita kasih keterangan. Maka di sini kita pakai form validation. Terlebih dahulu ya, form validation set rule. Nah ini tadi nama file untuk namanya, koma, terus di sini ada nama file sebagai keterangannya, terus koma terlebih dahulu, terus dia nggak boleh kosong, required, terus slide trim titik koma. Nah selesai. Setelah itu baru kita cek jika form validationnya itu sama dengan false, run sama dengan false, maka tampilkan halaman ini. Kalau kita jalankan tampil ya. Namun kalau dia form validasinya terpenuhi, else, maka ambil data-datanya. Yang pertama saya akan memanggil nama file this input post nama file. Terus saya ambil juga gambar sama dengan $file. Di sini gambar, jadi namanya gambar. Terus yang diambil dari mana? Name, diambil dari name. Nah seperti ini.
Terus langkah selanjutnya kita akan melakukan pengecekan apakah gambar ini ada atau tidak. Jadi if gambar, jika ada gambarnya, maka apa? Maka kita akan melakukan konfigurasi untuk mengupload gambar ke server kita. Maka di sini config, yang pertama kita akan mengkonfigurasi ekstensi dari file yang akan kita upload. Type sama dengan di sini JPG sama PNG, misal ada dua. Nanti kalau teman-teman mau dicoba lebih dari ini, misal yang lainnya, boleh config, terus kita batasi untuk satu file yang diupload itu besarnya berapa. Kan di sini max size sama dengan, misal kita buat 200 atau 2048 atau 2 giga, 2 mega. Config, terus di sini lokasi file atau directory penyimpanan file kita ketikkan upload path sama dengan di sini titik slide, kita taruh di aset kurang s ya, aset, misal di sini ya, aset, kita buat folder baru, kita kasih nama gambar. Nah seperti ini, di sini kita tambah gambar. Jadi lokasi tempat penyimpanan gambar kita itu berada di aset ya. Setelah itu kita panggil library untuk upload file. Jadi library ini sudah disediakan oleh Codeigniter. Jadi di sini this load library upload. Nah kita kirimkan konfigurasi yang telah kita atur tadi dengan memanggil config. Nah seperti ini. Ini error karena di sini belum ada titik koma. Oke. Nah selanjutnya proses untuk ngupload filenya. Di sini kita masukkan ke dalam kondisi if. Kenapa if? Karena kita akan mengecek apakah proses upload file itu berhasil atau tidak. Maka di sini this upload, do upload. Nah di sini panggil gambar, jadi nama file yang akan kita upload atau nama komponennya. Di sini bukan titik koma ya, tapi buka kurung awal. Oke. Setelah selesai upload, kita akan mengecek apakah apakah berhasil atau enggak. Kita kasih saja dengan keterangan vardam saja, misal berhasil. Ini sebagai pengecekannya, kita belum menyimpan datanya ke dalam database. Kita refresh terlebih dahulu, kita pilih file, kita daftar, dan berhasil. Kalau kita buka httdoc ya, perpustakaan, aset, gambar. Nah ini ada gambarnya, jadi berhasil. Nah langkah yang selanjutnya, kita akan mau menyimpan data tersebut ke dalam database. Nah sekarang kita siapkan untuk di database perpustakaan ini kita tambahkan new new tabel daftar. Terus di sini kita kasih ID daftar
nama file, terus email, dan gambar. Terus tipenya kita varchar semua. Ketiga ini ya, varchar, kita kasih misal 200. Nanti teman-teman boleh kasih yang lebih pendek aja. Ini kita kasih 5. Dan ID daftar saya kasih primary key ya, dan auto increment. Oke, tadi saya klik simpan ya. Selanjutnya di user ini saya akan menambahkan satu buah field setelah level. Nah ini ya, after level dengan nama cut untuk fieldnya. Nah ini untuk apa? Saya ingin nanti isinya antara 1, 2, dan 3. Kalau 1 ini itu menandakan bahwa siapa ya, si mahasiswa yang baru daftar. Jadi dia baru daftar untuk mendapatkan akun. Nah nanti kalau sudah upload file, maka keterangan ini akan diubah menjadi 2. Nah fungsinya untuk apa? Yang menandakan bahwa si mahasiswa itu sudah mengirimkan berkas syarat pendaftaran. Terus yang terakhir adalah 3. Nah 3 ini menandakan bahwa si mahasiswa itu sudah secara resmi menjadi anggota. Jadi yang memilih ini adalah si petugas perpustakaan nanti akan meng-ACC berkas-berkas pendukung untuk syarat pendaftaran. Jadi ininya nanti akan berubah-ubah. Oke, kita simpan terlebih dahulu. Nah sudah ya, kita simpan, kita ke daftar terlebih dahulu. Oke, sekarang kita siapkan data apa saja yang akan kita masukkan. Jadi yang pertama kita ambil nama, bukan nama ya, misal kita ambil file yang kita upload dari proses ini. Nah caranya klik file, terus di sini this upload data. Nah di sini kita ketikkan file name. Nah file name ini atau fungsi ini kita akan mengambil nama file yang kita uploadkan tadi. Jadi yang kita pilih dari yang ini ya, kita pilih dari sini. Jadi kita upload nanti. Terus nama filenya kita ambil untuk kita simpan ke dalam database. Karena proses simpan di sini itu belum menyimpan ke database, baru sebatas menyimpan file fisik yang ada di sini tadi. Baik, kita siapkan datanya. Jadi di sini saya akan mempersiapkan data berupa array ya. Nah seperti ini. Yang pertama saya akan menyimpan email. Nah email ini kita ambil dari session. Nah di sini kita panggil email sama dengan this session. This session user data kita panggil email ya. Nah ini, terus di sini kita panggil email. Oke ini ya, email. Nah seperti ini, bukan titik koma tapi koma. Terus kita kasih nama, terus di sini nama file, terus kita kasih gambar. Terus di sini tanda petik ya, gambar sama dengan file. Jadi nama file yang barusan kita ambil dari sini kita masukkan ke sini. Terus di sini titik koma. Expression enough variable. Jadi di sini tambahkan tutup kurung siku untuk menghilangkan error ini. Kita save. Nah di sini proses menyimpan filenya. This db insert
daftar koma dolar data. Nah seperti ini. Terus kita cek ya, berarti kalau ngecek kita simpan di dalam sebuah variabel, misal hasil sama dengan, jadi di sini kita cek apakah berhasil nyimpan, maka if hasil. Untuk pesannya kita copy saja dari out, misal nih, berhasil disimpan, terus redirectnya ke pengunjung daftar. Nah ini ya, ini untuk gambar ini kita kasih pesan juga, misal di sini gambar belum dipilih. Nah seperti itu. Terus pada saat upload kita kasih pesan juga else gagal simpan, jadi gagal simpan. Terus di sini alertnya success. Nah seperti ini. Coba kita jalankan ya, kita refresh terlebih dahulu. Nama filenya ini, saya klik filenya, kita klik daftar, maka di sini keterangannya berhasil disimpan. Kalau kita browse di sini gambarnya sudah tersimpan. Kalau kita cek di sini, dia akan menjadi SK1 karena sudah ada nama file yang sama. Nah seperti itu. Oh jadi kalau saya klik 2 kali seperti ini, ternyata error, pengunjung duplikat ya. Di sini ada kontrol pengunjung, ada pengunjung. Coba kita cek di sini. Biasanya di headernya di sini menu aktif. Oh ini ya, aktif, salah. Jadi ada yang typo. Jadi itu tadi berasal dari sini. Nah harusnya kita kasih base URL. Nah seperti ini. Di dalam, ini salah. Di dalam ini ya. Ini kita bungkus dengan base URL sehingga pada saat kita klik itu menampilkan ini. Jadi itu tadi salahnya. Terus pada saat kita klik ini, sekarang kan apa ya, ini aktif semua. Seharusnya kan yang aktif itu cuma di daftar anggota. Itu kita cek lagi di sini. Jadi di sini menu aktif harusnya kita ganti dengan nih judul. Nah, isinya adalah daftar anggota. Nah di sini kita ganti judul. Oke. Nah SM nya itu kita ambil dari database, jadi kita cocokkan dari database. Ada nggak judul itu tadi, di mana, yaitu di submenu. Nah ini submenu. Nah di sini ada, oh ininya typo ya, harusnya daftar anggota. Nah ini kita cek atau kita cocokkan. Nah di sini harusnya kita kasih sub menu, terus ini sama dengan, kalau kita jalankan refresh, sekarang yang aktif hanya
daftar anggota. Oke. Sudah bisa. Terus misal yang ini, pengunjung ini harusnya yang pertama ini adalah profile. Agar pada saat setelah login itu yang aktif adalah profile ini. Walaupun pas kita klik profile itu error tadi, harusnya mengarah ke indeks ini. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk upload file dari anggota ini. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.